Gimana Mas Eros? Mas Eros ya, monggo. Yang lain tuh maksudnya lagu-lagu yang lama. Iya, lagu-lagu yang lama. Nanti kalau sama nggak bisa bedain mereka, jadi harus. Oh baiklah. Oke siap. Ya kan setiap lagu itu kan kayak capture moment gitu. Betul. Ya kebetulan kali ini capture momennya lebih ke hubungan orang tua ke anak, yang itu tidak bisa dituliskan katakanlah 10 tahun yang lalu, mungkin belum berasa. Tapi sekarang anak-anak udah mulai pada gede, terus kita mulai menyadari bahwa suatu saat nanti mereka akan punya hidup sendiri, gitu. Begitu. Jadi memang lagu ini bisa ada ya karena sudah yang apa kita jalani selama ini gitu. Kalau kita belum menjalani katakanlah 10 tahun ke belakang ini ya nggak bisa. Jadi ada waktunya. Oke. Dan kenapa mengambil tema tentang, apakah ini karena proses pendewasaan kah dari teman-teman Sheila gitu? Oh ya, kalau itu sih pasti berkaitan ya Mas Gilang. Jadi segala macam yang menjadi inspirasi itu kan dengan bertambahnya umur pasti akan mempengaruhi gitu. Karena kan kalau dulu kan Eros selalu bilang bahwa inspirasinya dari kehidupan nyata, dari apa yang dia pernah alami gitu. Kalau dulu emang cinta-cintaan dan segala macam gitu. Kalau kayak single yang terakhir waktu itu kan film favorit, itu kan sudah mulai juga sebenarnya dia tidak mengalami sendiri. Jadi itu berdasarkan cerita atau curhatan dari adik-adik yang umurnya jauh di bawah kita gitu. Jadi emang pada akhirnya ya itu mempengaruhi proses kreatif membuat lagunya gitu. Angle liriknya juga pasti akan jadi beda. Sekarang kayak topik pembicaraan aja. Kalau dulu kayak kita misalnya ngomongin abis ini mau main kemana, abis ini mau main kemana, itu aja kan udah beda. Biasanya kayak udah jam 7, jam 8 gitu kan. Ayo yuk kita abis ini lanjut ke sini. Aku ngantuk ya. Itu aja udah beda gitu. Kesehariannya, rutinitasnya udah beda. Terus topik yang diomongin udah mulai gimana kamu bulan ini udah check up belum, udah general check up belum, kolesterol gimana, aman enggak, apa segala macam kan yang diomongin udah makin kayak gitu-gitu gitu. Jadi itu pasti akan ngaruh juga gitu dari cara angle kita menulis lirik dan membuat musiknya gitu. Dan satu yang beruntung di Sheila on 7 adalah kebetulan yang setelah COVID ini kita juga ditemani oleh musisi-musisi yang cukup muda. Jadi umurnya jauh di bawah Sheila on 7. Jadi dari segi aransemen lagu-lagu Sheila on 7 yang lama-lama ataupun kemasan musik untuk yang baru ini, mereka banyak memberikan input-input yang insya Allah membuat lagunya Sheila on 7 tetap relevan di zaman apapun gitu. Meskipun mungkin usia kami udah nggak muda lagi gitu. Jadi itu juga salah satu keberuntungannya Sheila on 7 karena kita dipertemukan sama musisi-musisi muda yang nemenin Sheila on 7 berkreasi gitu. Jadi itu sih, dan saya nggak tahu nih mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, berapa tahun lagi mungkin temanya bisa dari anak sendiri nanti kan, karena kayak anak saya kan tahun ini aja di tahun-tahun ini dia usianya udah usia kuliah kan. Jadi ya kisah-kisah anak-anak umur segitu kan kayak lagu-lagunya Sheila on 7 yang album pertama, album kedua gitu. Jadi sangat mungkin nanti bisa kayak muter lagi ke sana lagi gitu. Jadi ya kita jalanin aja gitu. Jadi di fase ini itu yang kita pengen ceritakan ke teman-teman gitu. Oke, siap. Kepanjangan kan? Spesial. Oke. Adam. Apa ke Adam? Ya mungkin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Duta dan Pak Eros. Ini kayaknya memang pertama kali kita ada proses yang tidak dilakukan di Indonesia. Jadi memang terakhir kali kita merilis single itu kan 2018.
Iya benar 2018. Betul. Nah, setelah ada pandemi dan segala macam kita mulai beraktivitas lagi, terus mulai timbul yuk kita bikin lagu lagi, kita rilis lagu. Waktu itu sebenarnya idenya adalah biasanya kan rekamannya memang itu selalu di studio di Jogja. Terus waktu itu sempat kepikiran yang coba kita cari tempat yang di luar kebiasaan. Tapi akhirnya kita memang mencoba melakukan proses mixing dan mastering di studio yang di Jepang. Itu salah satu yang agak yang memang berbeda dengan yang kita lakukan sebelumnya. Terus melanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Duta tadi, setelah pandemi kan kita berjalan dengan tim yang baru, format band yang baru juga. Kebetulan ada anaknya Pak Duta juga ikutan perform juga, membantuin om-omnya dan bapaknya untuk perform gitu, mengisi di backing vokal. Dan waktu itu dari beberapa lagu yang diajukan, Pak Eros memang sempat bilang ini kayaknya pas nih untuk ada duet atau intinya lagunya nggak hanya Duta yang nyanyi gitu. Terus kita coba, terus akhirnya terjadilah. Jadi Aisyah Meglio, jadi makanya judulnya Memori Balik featuring Aisyah Meglio. Oke. Itu yang baru. Siap. Ya sama lah, kurang lebih. Pokoknya nggak tahu besok mau ngapain. Ya hari-hari biasanya ngapain ya? Oh kalau saya sih pelihara iguana ya, sekarang udah saya kasih balikin ke tukangnya lagi, ke jual. Karena gede banget. Akhirnya jadi komodo sekarang. Udah jadi komodo balikin. Mas ini nggak bisa kecil-kecil ya. Oke. Nah tadi ada lagi yang mau tanya? Gambar di video lirik yang tadi gitu, karena memang momen kita sama anak-anak kita cukup banyak gitu. Dan sebenarnya yang paling merasakan tuh saya. Kalau Adam sama Eros tuh OTW semakin merasakan itu. Karena kan kalau kayak saya, momen saya bisa pergi sama anak itu emang makin dikit gitu. Makanya waktu Eros kepikiran terus Aisyah diajakin jadi penyanyi latar segala macam tuh, itu saya alhamdulillah sekali gitu, karena at least berarti dalam suatu weekend di bulan itu saya ada momen bersama anak saya gitu. Karena kalau nggak kerja, ya dia kan udah punya kehidupan sendiri kan. Di anak-anak saya juga bisa ngebayangin gitu. Kalau saya mau membatasi dia, orang saya umur segitu juga saya jarang tidur di rumah, saya nginep di tempat teman mulu gitu kan. Masa anak saya udah gitu kan? Kalau anak saya ibaratnya di usia SMA-nya dia, dua-duanya anak saya, itu kan dia anak pandemi gitu. SMA-nya itu dia banyakkan di rumah, dia nggak keluar-keluar gitu. Sekarang begitu pandemi udah selesai kan emang dia udah mencari kehidupannya sendiri gitu. Jadi emang bagi saya emang ya memori baik ini berarti banget gitu buat saya pribadi ya gitu. Karena emang banyak sekali hal-hal yang saya ingat buat bekal saya untuk istilahnya merelakan mereka gitu, bahwa memang momen ini akan datang gitu. Bahwa saya harus ikhlas, bahwa nggak bisa nuntun dia terus, tapi ya bisanya ngasih bekal doa, cerita-cerita yang baik, ya itu kira-kira. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Duta. Nah, dari tadi udah ada nih. Baik, ini sebenarnya masih tipis-tipis kan. Dia hitungannya 50-50 lah. Proses produksinya gitu, karena emang nggak semuanya di luar kan. Yang sebenarnya yang di luar itu adalah proses finishingnya gitu, tapi tetap bangun strukturnya, bangun strukturnya itu tetap di Jogja gitu. Karena memang ya itu tadi banyak pertimbangan gitu kan, masih kayak ya kita baru mulai manggung lagi aja kan Juli 2022.
Jadi emang tahun-tahun ini tuh masih transisi nyari pattern yang enak buat Shillong Seven jalan tuh kayak apa sih gitu. Jadi makanya waktu itu sebenarnya kan impiannya juga agak tinggi-tinggi juga, bahkan kayak ada di press release-nya. Tadinya kan kita pengen di Swedia, gitu. Cuman kayak kok jauh banget, naik pesawatnya aja udah berapa jam, terus dengan segala macam pertimbangannya lah. Kayaknya kalau mau tahu rasanya, makanya terus waktu itu yaudah kalau biar beda, gimana kalau alat-alat studionya kita bawa, kita ntar nyewa lah di tempat-tempat staycation yang kayak ada di IG itu, kita sewa lah satu tempat, kita liburan di sana sama recording di sana gitu. Lagi-lagi nanggung lah, besok aja itu gitu. Kalau enggak di luar aja sekalian gitu. Tapi cari yang dekat-dekat. Akhirnya Jepang dipilih. Jepang itu pun akhirnya kita mikir waktunya seminggu nih. Shillong Seven bukan tipikal band yang dalam waktu 2 hari bisa nyelesain 10 lagu gitu. Kita nggak pernah sih. Saya pribadi nih, saya rekor itu take vokal dalam sehari itu tuh 3 lagu, itu udah maksimal banget. Itu udah rekor saya belum pernah sehari recording 4 lagu gitu. Kalau live oke. Tapi kalau tracking satu-satu misalnya ada drum dulu, bass dulu, gitar dulu, terus vokal terakhir, itu nggak mungkin saya sehari bisa selesai 3. Itu sekali doang itu saya, waktu album keberapa itu saya. Jadi kita cuma punya waktu seminggu di Jepang. Ya budget. Jujur ya. Jadi hitung-hitungan kita, kalkulasi kita seminggu aja lah, 10 hari lah, sorry, ya 9 hari, 10 hari lah gitu. Terus makanya kalau kita recording, kalau kita mau tracking gitu, kayaknya kok sayang ya waktunya gitu. Jadi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol ya udah take-nya di Indo aja gitu. Take-nya di Indo. Terus nanti kita juga bikin kayak mixing-mixingan yang tipis-tipis lah. Karena kan intinya gini, ke luar negeri itu pun kan sebenarnya kita tahu referensinya, tapi kan kita ada gamblingnya juga kan sebenarnya, karena mixing sama mastering itu kan tergantung taste-nya engineer-nya kan. Kita nggak tahu nih yang engineer yang kita dapat nih, yang dia bikin selama ini nih musiknya kayak apa nih gitu. Itu nanti jomplang banget nggak sama recording apa Shillong Seven yang lain gitu. Jadi makanya waktu itu udah kita separuh-separuh dulu aja, tipis-tipis dulu aja yang ini. Mungkin yang besok kalau kita udah tahu rasanya, kita udah tahu lah petanya kayak apa, nanti bolehlah kita full coba mungkin yang nextnya gitu. Jadi ini awal lah buat Shillong Seven gitu. Lebih ke situ sih. Thank you. Oke. Sebenarnya awalnya kita mau seperti waktu film favorit. Karena waktu film favorit kan saya bener-bener sama Adam. Jadi kan di Shillong Seven ini kan swadaya semuanya ya. Apalagi setelah pandemi. Jadi band kalau itu nyambung jawaban yang struggle itu tadi. Namanya band kalau nggak ada income, ya struggle pasti, karena kan sekarang kita udah nggak bisa jualan CD, dia nggak bisa jualan fisik lah. Jualan digital kan ya, oke, jualan digital. Tapi kan itu tidak terjadi pada semua band juga, nggak terjadi pada semua artis solo juga. Gitu. Jadi harapan kita ya manggung gitu. Ibaratnya kalau Shillong Seven ya nggak manggung ya nggak makan kan gitu. Jadi kita pegawai juga makin dikit, orang kantor bener-bener satu orang kerjaannya banyak. Jadi Eros juga punya job desk, saya ada job desk, Adam ada job desk. Jadi emang kita ngapa-ngapain sendiri. Nah tadinya kita mau single ini seperti film favorit. Kita mau nelponin satu-satu radio-radio. Ya namanya kita orang tua juga ya, kadang kita juga nggak update juga nih. Ini orang radio yang waktu itu tuh masih di radio itu apa enggak, apa udah keluar, apa gimana. Ya itu namanya mungkin didengar doanya sama Allah. Ketemulah sama beliau ini gitu, sama Mas Gilang dan Mas Vicky gitu. Jadi kita disaranin gitu. Nanti kalau kalian mau kesana ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk yang sekarang ini kita bantuin aja gitu. Jadi ya saya terima kasih ke Mas Gilang dan kawan-kawan yang udah bantuin Shillong Seven menjawab itu, insya Allah. Jadi tadi emang seperti itu, kita mau
Halo Mas, kami dari 507 Record. Saya Pak Mojo dan Pak Barkah. Kan jangan Duta sama Adam dong. Kalau Duta Adam kan Silon Seven. Kalau 507 Record, Pak Barkah dan Pak Mojo. Kira-kira saya boleh nggak ngirim single? Terus kalau kayak saya lagi main di situ, saya boleh nggak radio visit? Kan biasanya gitu. Jadi insya Allah. Insya Allah. Oke, amin tuh. Ya. Atau album itu saya jawab dulu aja. Jadi kan kemarin udah ada film favorit tuh 6 tahun yang lalu. Tahun ini ada Memori Baik. Kita nggak tahu nih habis Memori Baik kapan lagi ya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ntar kalau misalnya, cuman kan itu kayak ini ya, itu kayak dua mata pisau ya gitu. Di satu sisi kalau misalnya kita cepat ngeluarin single, berarti Memori Baik kurang oke dong gitu. Tapi kalau Memori Baiknya oke, berarti single barunya bakalan agak lama lagi gitu kan. Jadi kan dua mata pisau kan gitu. Jadi ya kita jalani aja. Jadi ya sangat mungkin sekali misalnya nanti mungkin udah dalam jangka waktu berapa tahun tiba-tiba nanti udah ada 5 single ya mungkin udah bisa jadi EP kan gitu. Jadi besok-besok Indonesia gitu ya. Oke. Jadi kita lihat saja, tapi keinginan itu pasti ada. Cuman kita berusaha lebih realistis dengan keadaan yang ada sekarang aja gitu. Goalnya akan kemana dulu nih gitu. Mengobati kerinduan apa ya keren-kerenan bikin EP apa dan segala macam gitu. Maksudnya itu dulu gitu. Karena kalau buat kebutuhan sih jelas kalau zaman sekarang kan single lebih relevan sih. Single jauh lebih relevan. Jadi semoga kalau nanti kulturnya tentang collectible item, bahwa musik ini adalah collectible item itu naik lagi, ya mungkin pasti orang yang pengen bikin EP dan album pasti akan banyak gitu. Tapi kalau selama kulturnya masih kayak sekarang ya, lagi udah makin tua ya Mas ya. Jadi kan kreativitas tuh kan kita rasanya kayak diperes gitu ya. Jadi kita keluarnya juga hemat-hemat nih. Jangan langsung keluar jor-joran juga gitu. Jadi ke situ. Terus yang 3 yang membuat spesial, satu yang jelas tadi sempat diceritain Adam bahwa ya ini pertama kalinya saya take backing vokal, take lagu itu ada yang ngebantuin memang nyanyi dari awal sampai akhir. Kalau biasanya di album-album Silon Seven sebelumnya, kecuali yang featuring ya, tapi yang featuring itu pun mostly kan kalau di Silon Seven tuh dari part main vokal dan backing vokal itu kan saya semua yang take. Itu juga mungkin yang saya bilang tadi, saya sehari itu rekor saya cuma 3 lagu gitu. 3 lagu itu beserta full, beserta backing-backingnya gitu. Jadi di Memori Baik ini saya dibantuin gitu. Ada yang take dari awal sampai akhir gitu, nggak cuma saya gitu. Ada Aisyah gitu. Jadi itu buat saya cukup spesial gitu. Terus temanya, nanti yang temanya yang lainnya yang nambahin yang lain. Terus yang jelas ya itu tadi pengalaman mixing masteringnya di Jepang. Kan kalau zaman dulu kan orang-orang yang ngikutin Silon Seven lah, apalagi waktu zaman kita masih di label kan orang akrab namanya Steven Santoso, kan Mas Steven, orang Indo lah gitu, orang Indonesia yang mixing sama mastering lah gitu. Nah sekarang nih yang mixing orang luar nih, orang Jepang nih. Kayak apa nih gitu. Tadi kan Mas dari radio tadi bilang, wah ini kayak rasa baru gitu. Ya alhamdulillah gitu kalau misalnya rasa baru tapi kalian tetap tahu kalau itu Silon Seven gitu. Ya itu termasuk yang salah satu goal yang kita cari juga gitu. Dengan pendekatan yang lain gitu. Terus yang ketiga, apa Mas Adam yang buat spesial? Rilisnya November. Benar. apa ya? Temanya ya tadi yang sudah disampaikan Pak Eros tadi, temanya ini kan memang tema yang mungkin baru bisa diungkapkan ya sekarang, karena ini adalah pengalaman yang baru bisa dirasakan beberapa tahun inilah gitu. Itu mungkin itu sih.
rilisnya habis pandemi, spesial loh. Wih, spesial itu. Oke. Kalau so far sih belum ada kalau rencana tour dan lain-lain, karena kan ya kita baru selesai kan kemarin, jadi lebih apa namanya ngerawat lagu baru ini aja dulu gitu. Ya paling manggung-manggung segala macam. Terus kalau dibilang lintas generasi, sebenarnya jujur Sheila on 7 itu kan sangat organik dalam berbagai macam aspeknya gitu. Dari musiknya juga organik, apa ya, gimana kita menghandle band ini juga sangat organik gitu. Kita benar-benar ya, manajernya kan Pak Adam ini di samping saya ini, jadi jelas kita juga bukan orang yang punya orang yang punya background marketing sesuatu gimana segala macam, jadi dijalani dengan organik aja gitu. Jadi kita nggak pernah meng-create isu-isu yang gimana-gimana supaya anak-anak kecil pada seneng gitu. Jadi kayak itu terjadi begitu aja gitu. Kayak misalnya tadi mbaknya tadi dengarnya waktu umur SMP, di saat umur 23 mereka ada yang udah jadi guru SMA, ada yang udah jadi guru SMP umur 25, 27, 28. Mereka yang nyuruh yayasannya, apa nyuruh anak buahnya, apa muridnya, kalau Sheila on 7 mau nggak gitu. Ya kan kita secara tidak langsung kan orang-orang itu yang berjasa melebarkan pendengarnya Sheila on 7 gitu. Entah ada yang dengar dari kakaknya, ada yang dengar dari ibunya, dari bapaknya, dan kebetulan anaknya senang dari kecil dengerin lagu itu. Setelah gede mereka bisa bikin pensi, ngundangnya pengennya ngundang Sheila on 7 kan, itu kayak terjadi begitu aja gitu. Jadi emang kita banyak dikasih berkah aja gitu. Maksudnya ya, tapi mungkin bukan tanpa alasan ya, karena ya mungkin Sheila on 7 karena Sheila on 7 organik itu, sejujur itu ya mungkin itu bayarannya dari Allah gitu. Makanya terus dikasih yang dengerin mau dari yang di atas kita sampai yang anak-anak umur yang SD sekarang aja juga dengerin Sheila on 7 gitu. Ya tapi sebenarnya mungkin sama juga ya, karena kalau kayak saya dulu gitu, misalnya ada band luar gitu, misalnya saya dengerin Mr. Big nih, ada band namanya Mr. Big, saya dengerin nggak dari album pertamanya gitu, saya taunya itu di album kedua atau ketiganya gitu. Ya, saya taunya di album ketiganya gitu. Jadi begitu saya seneng, saya ngulik nih albumnya yang lama-lama. Oh ternyata nih band ini bukan album debutnya dia nih. Ini band bagus. Saya pengen tahu nih karya-karyanya yang lain apa ya. Ngulik tuh saya. Jadi dari album ketiga baru saya dengerin album pertamanya, baru saya dengerin album keduanya, dan ya ternyata apa yang saya lakukan dilakukan oleh fans Sheila on 7 gitu. Ada yang baru denger era-era yang terlewatkan, betapa, ada yang baru dengerin Sheila on 7 pas hari bersamanya, ada yang baru dengerin pas film favorit gitu. Baru mereka, oh ini yang nyanyi ini nih yang dulu diceritain sama papa, nyanyi Sepia nih gitu. Kan kayak gitu aja gitu, muter aja gitu siklusnya gitu. Jadi ya beruntung aja sih saya. Alhamdulillah. Kenzi seleranya bagus. Ya. Benar. Tapi maksud saya